Bab 231, kami juga memiliki materi lama Poe Besenan. Liang Qichao berkata, ayahku pergi untuk melihat materi itu. Itu memang bahan lama Poe Besenan. Diameternya lebih dari 1 meter, dan sebagian besar telah membentuk inti. Saya perkirakan diameter intinya bisa lebih dari 95 cm. Selama bertahun-tahun, semakin sulit menemukan bahan-bahan besar dan tua, jadi setelah melihat fotonya, lelaki tua itu sangat puas dengan bahan-bahan tersebut. Xia Ruofei melakukan perhitungan cepat di dalam hatinya. Pohon Poe Besenan yang dia tanam di ruang petaroh berdiameter sekitar 1 meter saat dia melihatnya terakhir kali. Dia tidak mengukurnya ketika dia pergi ke ruang angkasa untuk berpatroli, tapi itu jelas lebih besar dari yang terakhir kali. Aliran waktu adalah salah satu faktornya. Lebih penting lagi, setelah beberapa peningkatan dan evolusi, ki spiritual di ruang angkasa menjadi cukup kaya. Laju pertumbuhan tanaman di ruang angkasa jelas meningkat. Tidak hanya pohon Poe Besenan yang tumbuh jauh lebih cepat dari sebelumnya, tetapi ginsengnya juga sama. Xia Ruofei secara konservatif menyimpulkan bahwa ginseng di ruang angkasa setidaknya berumur 100 tahun. Xia Ruofei memperkirakan diameter kayu Poe Besenan setidaknya bisa mencapai 1,1 meter. Selain itu, kualitas Poe Besenan yang tumbuh di luar angkasa pasti akan jauh lebih tinggi daripada di dunia luar. Inti yang terbentuk di ruang angkasa pasti tidak lebih kecil dari materi lama yang disebutkan Liang Qichao. Kuncinya adalah waktu. Jika ada cukup waktu, Poe Besenan dapat tumbuh beberapa hari lagi. Untuk membentuk bahan tua, pohon harus ditebang terlebih dahulu dan dibiarkan mengering serta teroksidasi di lingkungan alami. Proses ini akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Bahkan di ruang petaroh, mungkin diperlukan waktu 20 hingga 30 hari. Saudara Liang, kapan kakek dari pihak ibumu akan kembali ke Tiongkok? Xia Ruofei bertanya. Dia masih punya urusan yang harus diselesaikan di Amerika, mungkin dalam sebulan. Liang Qichao melanjutkan, Ruofei, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Jangan bilang padaku, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Saudara Liang, aku tidak bisa melupakan apa yang kamu minta aku lakukan bahkan untuk saat ini. Saya juga telah meminta teman saya untuk mencari tahu. Bukankah kita baru saja membuat beberapa kemajuan? Semangat Liang Qichao segera terangkat, dan dia bertanya, oh, benarkah? Seberapa besar bahannya? Seharusnya tidak lebih kecil dari yang ditemukan kerabatmu. Kualitasnya harus lebih baik lagi, kata Xia Ruofei. Bahan lama. Suara Liang Qichao bergetar karena kegembiraan. Tentu saja. Mengapa saya harus memberitahu Anda tentang materi baru? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tetapi, Saudara Liang, kami hanya memiliki gambaran kasar. Sulit untuk mengatakan apakah kita bisa mencapainya. Dan dia tidak tahu apakah dia akan tiba tepat waktu. Jangan beritahu siapapun di rumah dulu. Anda sebaiknya mencari tahu waktu yang tepat kapan orang tua itu akan kembali ke negara itu. Aku akan mencoba untuk mendesak temanku juga. Bagus, bagus, bagus. Liang Qichao dengan cepat berkata, Ruofei, setidaknya butuh 1 bulan sebelum kakekmu kembali ke desa. Cepatlah bersama temanmu. Seharusnya baik-baik saja. MMH, kami akan mencoba yang terbaik. Xia Ruofei berkata, tetapi kerabat Anda telah menemukan berita besar. Apakah kakekmu masih menginginkan kami? Selama itu lebih baik daripada bahan yang ditemukan kerabatku, dia pasti menginginkannya. Liang Qichao berkata, paling-paling, kami hanya akan mendapatkan kedua bahan tersebut. Orang tua itu tidak kekurangan uang, jadi dia pasti tidak akan melepaskan bahan bagus seperti itu. Liang Qichao sangat bersemangat. Dia tahu betul bahwa jika Xia Ruofei benar-benar bisa mendapatkan bahan yang lebih baik dari kerabatnya, kakek dari pihak ibu mungkin akan membeli kedua bahan tersebut. Namun, dia pasti akan menggunakan bahan yang lebih baik sebagai bahan yang tahan lama, bantuan sebesar ini pasti akan jatuh ke tangan keluarga mereka. Ketika saatnya tiba, selama kakek sepupunya memberi mereka sedikit dukungan dalam bisnis mereka, bisnis keluarga mereka pasti akan membawa lompatan dalam perkembangan. Ketika warisan akan dibagikan di kemudian hari, keuntungan yang didapat keluarganya pasti akan menjadi yang terbesar. Baiklah, aku mengerti. Xia Ruofei berkata, saya akan mendesak teman saya dan mencoba menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, saya berasumsi itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Masih ada waktu.
Saya akan memberitahu kakek saya setelah Anda memastikannya, kata Liang Qichao. Tidak apa-apa meskipun dia kembali ke pedesaan. Anggap saja itu sebagai kejutan. Setelah berbicara tentang Poe Bezenan, Xia Ruofei memberitahu Liang Qichao bahwa dia ingin membangun rumah di pertaniannya. Liang Qichao sangat bersemangat dan langsung setuju. Dia berkata bahwa dia akan datang ke pertanian bersama manajer Li keesokan harinya dan dia akan membayar harga biaya konstruksi dan material kepada Xia Ruofei. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei menemukan pita pengukur dan mengeluarkan gulungan petaroh. Dia kemudian memasuki medium. Dia langsung menuju ke pohon Poe Bezenan dan mengukurnya dengan pita pengukur. Bagian pohon yang paling tebal sudah mencapai diameter 1,2 meter. Kemudian dia segera mengumpulkan pohon itu dan menemukan posisi di atasnya untuk mengukurnya. Panjangnya juga sekitar 1,1 meter. Jadi tentu tidak masalah mengambil bagian material lama yang diameternya lebih dari 1 meter. Xia Ruofei segera merasa lega. Dia menghitung waktunya. Dengan perbedaan aliran waktu dan faktor lingkungan ruang, seharusnya Aurum dapat membentuk material tua yang sempurna setelah ditebang dan ditempatkan di dalam ruang selama kurang lebih 25 hari. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk secara resmi menebang pohon tersebut dalam 5 hari. Alasan utamanya adalah pohon sebesar itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dapat ditebang. Terlebih lagi, semakin lama ia tumbuh di dalam ruangan, semakin besar pertumbuhannya. Untuk kayu yang begitu berharga, semakin baik. Keesokan paginya, truk dari kedua restoran baru berangkat ketika Liang Qichao berkendara ke perkebunan bunga persik bersama manajer proyek Xiao Li. Liang Qichao memeluk Xia Ruofei begitu dia keluar dari mobil. Dia tersenyum dan berkata, "Ruofei, terima kasih banyak untuk Poe Bezenan." "Saya yakin belum." "Saudara Liang, jangan berterima kasih, terima kasih saya terlalu dini." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Kakak, kamu selalu bisa diandalkan. Aku sangat yakin." Liang Qichao tertawa dan berkata, "Pamanku itu begitu sombong beberapa hari ini. Hehe, jika dia melihat bahwa aku juga menemukan sepotong bahan lama yang bahkan lebih luar biasa daripada yang dimilikinya dalam waktu 1 bulan, ekspresiku pasti akan sangat menarik." "Saudara Liang, kamu tidak memberitahu siapapun, kan? Jika tidak berhasil, kita akan kehilangan muka." Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. "Jangan khawatir. Kamu sudah memberitahuku, jadi bagaimana aku bisa mengatakannya?" "Aku bahkan tidak memberitahu ayahku," kata Liang Qichao. "Dia mengerutkan kening sepanjang hari." "Itu bagus juga, dia tidak akan punya waktu untuk peduli padaku, haha." "Kamu sangat cepat, cerdas." Xia Ruofei mengangguk. Mereka berkumpul sambil berjalan ke ruang terbuka yang luas. Xia Ruofei menunjuk ke ruang terbuka dan berkata, "Saudara Liang, manajer Li, saya berencana membangun gedung di tanah ini. Saya juga harus memesan tempat untuk penyimpanan dingin kali ini, saya berencana membangun kompleks perkantoran dan apartemen." "Manajer Li, perhatikan baik-baik." Liang Qichao berkata, "Ini urusan kakakku. Kamu harus melakukannya dengan baik, oke?" Bab 232, Sibuk. "Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk proyek bos ya." Manajer Li berkata dengan cepat. Xia Ruofei juga tersenyum dan berkata, "Saudara Liang, manajer Li tidak buruk saat kami membangun pertanian ini, dia mengawasi lokasi pembangunan setiap hari. Anda telah melihat proyek akhir. Ini dapat digunakan sebagai sampel proyek, masalah kakakku adalah urusanku, jadi aku tidak mengatakan apa-apa." Liang Qichao tertawa dan berkata, "Jika kita tidak melakukannya dengan baik, bukankah kita akan menampar wajah kita sendiri, bos ya? Mari kita berdiskusi singkat hari ini. Beritahu saya jika Anda memiliki persyaratan atau ide." Manajer Li berkata, "Saya akan membuat rencana desain masa depan." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Ya, Manajer Li, saya sedang mempertimbangkan untuk membangun gedung 6 lantai. Lantai 1 dan 2 akan digunakan sebagai kantor, lantai 3 ke atas akan menjadi apartemen karyawan. Pada saat yang sama, kami akan memesan beberapa kamar untuk digunakan di masa mendatang, lantai kantor dan ruang tamu relatif terlindungi. Jadi yang terbaik adalah melewati pintu masuk yang berbeda di depan dan belakang tanpa mengganggu satu sama lain. Untuk desain eksteriornya, saya kurang tahu banyak. Anda berpengalaman, jadi lakukan saja sesuai ide Anda dulu dan izinkan saya melihatnya nanti." "Baiklah," katanya.
kata manajer Li sambil mencatat di buku catatannya. Kemudian keduanya berdiskusi lebih detail, antara lain luas, mengarahkan, dan lain sebagainya. Manajer Li juga memberikan beberapa sarannya sendiri, banyak di antaranya merupakan detail yang tidak terpikirkan oleh Xia Ruofei. Misalnya perluasan broadband di villa yang dulunya home broadband, tapi sekarang digunakan untuk keperluan kantor, jadi bandwidth-nya pasti perlu ditingkatkan. Setelah menyelesaikan detailnya, Liang Qichao meninggalkan perkebunan bunga persik bersama manajer Li. Manajer Li akan bekerja lembur untuk membuat rencana desain ketika dia kembali, dan Xia Ruofei hanya perlu memberikan persetujuan akhir. Sebelum mereka masuk ke dalam mobil, Liang Qichao terus mengingatkan Xia Ruofei untuk lebih memperhatikan materi Poebe Zenan. Xia Ruofei secara alami tersenyum dan menyetujui permintaan Qian untuk mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Dia akan melakukannya dengan baik bahkan tanpa instruksi Liang Qichao. Setelah Liang Qichao pergi, Xia Ruofei juga pergi dari pertanian Taoyuan. Dia mengendarai Night 15 langsung ke pusat transaksi real estate di kota. Transfer dan villa terhenti pada langkah tertentu, hal ini memerlukan kehadiran pembeli dan penjual atau agen resmi, jadi dia menelepon Guanping segera setelah dia kembali dan membuat janji untuk melakukannya hari ini. Xia Ruofei memarkir mobilnya dan pergi ke perdagangan pusat real estate. Dia melihat Guanping dan Zhao Shueqing menunggu di pintu. Saat mereka bertemu, Guanping mulai mengeluh bahwa Xia Ruofei tidak dapat diandalkan. Xia Ruofei juga tampak menerima kritik itu dengan rendah hati. Dia tersenyum dan membiarkan Guanping memarahinya. Setelah itu, dia bahkan berinisiatif untuk meminta maaf kepada Zhao Shueqing, mengatakan bahwa dia memiliki masalah yang mendesak dan harus meninggalkan 3 gunung, menunda waktu semua orang. Zhao Shueqing sangat sopan dan tersenyum, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Semua orang berjalan menuju pusat perdagangan real estate. Xia Ruofei dengan sengaja tertinggal beberapa langkah dan menyenggol Guanping dengan lengannya. Dia bertanya dengan suara rendah, "Ping kecil, bagaimana hubunganmu dengan saudara Zhao? Apa maksudmu bagaimana kabarnya? Hanya hubungan pelanggan biasa?" Mata Guanping mengelak. "Kamu berpura-pura bodoh, kan?" Xia Ruofei tertawa. "Izinkan aku memanggil Zhao untuk bertanya?" Xia Ruofei hendak menelepon Zhao Shueqing. Guanping segera menutup mulutnya Xia Ruofei dan tersenyum pahit. "Ruofei, sebaiknya lepaskan aku. Menawarkan kamu memberitahuku sekarang?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. "Apa yang kamu bicarakan?" Guanping menggaruk kepalanya dan berkata, "Saudari Zhao. Saat ini dia masih lajang, tapi aku tidak tahu apakah dia tertarik padaku." "Kamu sudah lajang, kenapa kamu masih ragu-ragu?" Xia Ruofei membelalakan matanya dan bertanya, "Pergi. Segala jenis serangan ofensif terjadi secara bergantian. Bukankah kamu cukup populer di kalangan wanita ketika kamu masih di sekolah? Pergi, apakah aku sama beruntungnya dengan wanita seperti kamu?" Guanping berkata, "Saat itu, kamu bahkan tidak menyentuh bola basket ketika berada di lapangan. Gadis-gadis di sisi lapangan terus berteriak, 'Mau bagaimana lagi, aku tampan.'" Xia Ruofei tersenyum bangga. Guanping mengungkapkan rasa jeleknya, "Tapi sekali lagi, kamu tidak buruk saat itu." Xia Ruofei berkata, "Kenapa kamu begitu gugup saat sedang bekerja?" Guanping tersenyum pahit. "Saudari Zhao memulai perusahaannya sendiri, meskipun dia tidak terlalu kaya. Harta keluarganya setidaknya beberapa juta yuan. Saya hanya seorang agen real estate. Saya tidak punya apapun yang saya inginkan, lupakan saja. Setelah masuk ke masyarakat, orang akan menjadi lebih realistis." Tidak heran jika Guanping merasa rendah diri. Perbedaan kondisi material antara kedua belah pihak terlalu besar. Xia Ruofei berkata dengan serius, "Ping kecil, aku harus mengatakannya padamu. Hal yang paling tidak bisa diterima oleh seseorang adalah meremehkan dirinya sendiri. Anda seorang agen real estate sekarang. Apakah Anda akan menjadi agen real estate selama sisa hidup Anda? Saat kamu bertemu gadis yang kamu sukai, kamu harus berani dan mengejarnya. Jika kamu tidak bisa mencapainya, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Tetapi jika kamu bahkan tidak mengejarnya, kamu pasti akan menyesalinya di masa depan." "Aku tahu, Ruofei," Guanping berkata, "terima kasih." Xia Ruofei mengunduh dan berkata, "Saat kita selesai hari ini, hari sudah siang. Mengapa kamu tidak mencoba mengajaknya makan siang? Kamu tidak perlu mengajariku cara mengejar perempuan, bukan?" Guanping menganggukkan kepalanya dengan berat.
Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, jika kamu tidak puas dengan pekerjaanmu di agensi, kamu dapat bekerja untuk saya. Bocah gemuk sedang bekerja di perusahaanku sekarang. Anda di sini untuk membantu mengelola penjualan, dan pada dasarnya sama dengan bisnis Anda saat ini. Ketika perusahaan kami berkembang, Anda semua akan berada di level kerah emas. Pada saat itu, kamu tidak perlu khawatir tidak bisa menyamai status sosialmu, kan? Guanping mengungkapkan ekspresi tersentuh. Baiklah, Ruofei. Aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Terima kasih. Xia Ruofei menepuk bahu Guanping dan berkata, ayo pergi. Xia Ruofei segera pergi setelah menandatangani beberapa dokumen di pusat real estate dan menyelesaikan proses. Kali berikutnya dia datang, itu akan menjadi tanda tangan dan konfirmasi terakhir, serta transfer uang. Kedua belah pihak saling percaya sehingga tidak membuka rekening jaminan di bank. Sebaliknya, mereka akan menunggu transfer selesai sebelum mentransfer uang. Seperti apakah Guanping bisa mengajak Zhao Shuiqing untuk berkencan, itu adalah urusannya sendiri. Xia Ruofei tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Dalam beberapa hari berikutnya, Xia Ruofei juga sibuk dengan pertanian misalnya, dia memotong kembali tanaman sukulen dan menjual beberapa bibit terakhir kali di internet. Selain itu, ia juga melakukan beberapa persiapan untuk menebang kayu Poebe Zenan, ada pula penataan ladang sayur di sela-selanya. Dalam beberapa hari, rumah kaca sayuran di pertanian Taoyuan akan memasuki siklus yang baik dan Xia Ruofei dapat membersihkan ladang sayuran di sela-selanya. Setelah pergi selama beberapa hari, Xia Ruofei telah mengumpulkan banyak pekerjaan, dia menghabiskan beberapa hari ini dengan sibuk. 3 hari kemudian, manajer Lu menelepon Xia Ruofei dan melihat bahwa Panatua Song telah tiba di kota Sanshan. Oleh karena itu, Xia Ruofei, yang mengira dia bisa istirahat, mulai mempersiapkan pengobatan untuk Panatua Song. Bab 233, halaman guling. Kali ini Xia Ruofei masih menggunakan resep obat tradisional Cina untuk kanker hati, namun menggantinya dengan resep lain karena murah. Ketika dia berada di Hongzhou, dia tidak perlu khawatir tentang harga jamu. Sekarang dia akan membeli jamu sendiri, tidak perlu terlalu boros. Bagaimanapun, kelopak bunga eksotislah yang efektif. Xia Ruofei membeli banyak jamu di balai pengobatan Tiongkok dan menyimpannya di sela-selanya. Kemudian, dia mulai menyeduh obat di ruang petaruh. Dia masih menyeduh 6 dosis obat Tiongkok, cukup untuk diminum oleh Elder Song selama 2 hari. Kali ini, konsentrasi larutan kelopak yang ditambahkan Xia Ruofei sangat rendah. Itu adalah jenis yang digunakan untuk mencampurkan kelopak bunga aneh dengan sekotak udara di kolam spasial. Xia Ruofei berencana memperpanjang pengobatannya. Secara total, Song Sulung telah menghabiskan hampir 2/3 kelopaknya. Dia tidak perlu lagi menggunakan larutan kelopak dengan kemurnian tinggi. Setelah menyiapkan obat Tiongkok, Xia Ruofei berpikir dan menggali sebatang ginseng pembohong. Pertama, Panatua Song sedang memulihkan diri di 3 gunung, dan tidak baik dia datang dalam keadaan kosong menyerahkan diri pada kunjungan pertamanya. Selain itu, Xia Ruofei selalu menghormati jenderal legendaris ini dari lubuk hatinya. Meskipun ginseng pembohong sangat berharga, itu tidak berarti apa-apa bagi Xia Ruofei. Memberikan satu kepada Panatua Song adalah hal yang tepat. Kedua, Xia Ruofei juga ingin melihat seberapa besar pertumbuhan ginseng pembohong di media. Oleh karena itu, Xia Ruofei menggalinya secara acak. Hasilnya tidak mengecewakan Xia Ruofei. Akar utama ginseng panjangnya hampir 16 cm. Sangat tebal, setebal 2 jari orang dewasa. Akarnya yang kecil bahkan lebih subur, mencapai 30 hingga 40 cm. Ada banyak titik menonjol di bagian atas akar, seperti mutiara kecil yang menawannya. Dibandingkan dengan 3 yang dia gali untuk dijual terakhir kali, itu telah tumbuh di sekelilingnya. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Xia Ruofei menggunakan sikat kecil untuk menghilangkan tanah di sekitar akar ginseng dengan hati-hati. Kemudian, dia membiarkannya mengering di tempat tersebut. Dia meninggalkan dunia luar untuk menjelajahi internet sebentar. Dia pergi ke balkon untuk merokok sebelum kembali ke dalam ruangan dan kembali memasuki ruang petaruh. Karena berlalunya waktu, pengobatan Tiongkok dalam medium telah benar-benar dingin, dan ginseng liar juga telah mengering secara alami. Xia Ruofei menemukan kotak kertas besar dan membungkus ginseng pembohong itu, kemudian, dia meletakkan sup obat yang telah dibuat itu ke dalam panci tanah liat dan meninggalkan medianya dengan ginseng.
Xia Ruofei menemukan keranjang untuk memasukkan pot tanah liat. Setelah menutup penutupnya, dia menemukan busa untuk mengisi ruang agar obat Tiongkok tidak tumpah ke jalan. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Kamu Lingyun dan Pang Hao dan mengemudikan truk pick-up keluar dari pertanian Taoyuan untuk mengunjungi Panatua Song. Mengemudi naik 15 akan terlalu mencolok, jadi Xia Ruofei merasa truk pick-up lebih cocok. Panatua Song tinggal di Guling, yang berada di pinggiran selatan kota Sanshan. Xia Ruofei berkendara di jalan cepat selama lebih dari 10 menit sebelum dia mencapai pintu masuk gunung dari sisi jalan. Dia mengikuti jalan pegunungan yang curam dan berkelok-kelok. Lereng di sini agak curam dan banyak penggemar bersepeda yang suka terburu-buru menuruni lereng. Xia Ruofei bertemu dengan beberapa kelompok orang di jalan. Setelah berkendara sekitar 5 km, muncul pertigaan jalan. Jalan lurus menuju ke kawasan pemandangan Guling, sedangkan jalan kanan menuju ke tujuan Xia Ruofei, pusat pelatihan konferensi konsultatif politik rakyat Tiongkok di Provinsi Xuanji. Panatua Song telah meletakkan dasar yang runtuh di sini demi kedamaian dan ketenangan. Meskipun berada di tepi kawasan yang indah, pusat pelatihannya jauh dari jalan utama, dan hanya ada satu jalan menuju ke sana, sehingga pekerjaan keamanan relatif tidak menimbulkan stres. Lingkungan pegunungan yang menyenangkan dan udara yang segar lebih bermanfaat bagi kesembuhan para lansia. Tidak lama setelah mereka melaju ke persimpangan dan baru saja berbelok di tikungan, mobil Xia Ruofei dihentikan oleh 2 tentara bersenjata. Setelah memeriksa plat nomor dan dokumen Xia Ruofei, tentara itu mengubahnya dan membiarkannya lewat. Ada 3 penjaga saat mereka masuk. Meskipun plat nomor Xia Ruofei telah melaporkan kepada Meneer Lu, penjaga masih dengan cermat memeriksa situasi di dalam mobil dan mengidentifikasi Xia Ruofei sebelum membiarkan mereka lewat. Pusat pelatihan biasanya mengadakan beberapa pertemuan, jamuan makan, dan layanan lainnya, tetapi sudah lama dibersihkan. Pusat pelatihan yang besar telah menjadi halaman sementara untuk Panatua Song. Hanya Panatua Song, staf di sekitar, dan tim medis yang ada di sini. Selain itu, bangunan samping pusat pelatihan telah menjadi pos sementara pasukan keamanan. Mobil Xia Ruofei diparkir di depan gedung utama pusat pelatihan. Meneer Lu, seorang tokoh terkemuka, secara pribadi menunggu di depan gedung. Dr. Xia, terima kasih atas kerja kerasmu, Meneer Lu menyapanya sambil tersenyum. Xia Ruofei memegang keranjang di satu tangan dan kotak kertas panjang di tangan lainnya. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak layak disambut oleh Meneer Lu secara pribadi. Ayo pergi. Meneer Lu tertawa. Kepala biro sedang menunggumu di atas? Xia Ruofei mengikuti Meneer Lu ke atas dan bertemu dengan Panatua Song di sebuah suite mewah. Song Zhengping dan Song Zilan juga ada di ruangan itu. Mereka sangat antusias saat melihat Xia Ruofei. Setelah 3 hari tidak melihatnya, Panatua Song tampak bersemangat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pasien kanker. Panatua Song juga sangat senang melihat Xia Ruofei dan mengundangnya untuk duduk. Xia Ruofei menyerahkan keranjang itu kepada Meneer Lu dan berkata, Meneer Lu, ini adalah obat Tiongkok bergizi hati yang baru saja saya buat. Kelompok medis seharusnya memiliki kantong yang tertutup rapat. Jadi biarkan mereka membaginya menjadi 6 bagian dan menyimpannya di tempat penyimpanan dingin. Setelah kepala suku makan siang, biarkan dia mengambil satu dulu. Baiklah, baiklah. Meneer Lu mengambil keranjang itu dan berkata, terima kasih, Dr. Xia. Meneer Lu meminum obat Tiongkok dan pergi. Xia Ruofei meletakkan kotak kertas itu di atas meja kopi dan tersenyum. Ketua, ini hadiah kecil dari saya, ini untuk pemulihanmu. Oh. Xia bahkan memberiku hadiah. Panatua Song tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya harus memeriksanya dengan baik, Peter Song berkata sambil secara pribadi membuka kotak itu. Song Zhengping dan Song Zilan juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Pembohong ginseng terlihat oleh semua orang. Panatua Song tidak bisa membantu tetapi membukakan mata. Mata Song Zhengping terisi dengan kepuasan. Dr. Xia, apakah ini ginseng pembohong? Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Ginseng liar yang besar, usianya setidaknya 100 tahun, Song Zilan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia tidak mengira Xia Ruofei begitu murah hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xia Ruofei dengan ekspresi aneh. Meskipun ginseng pembohong ini hanya melampirkan lebih besar dari yang sebelumnya, jika Xia Ruofei menjualnya di Tongren Hall,
dia bisa menjualnya setidaknya dengan harga 2 juta dolar Tiongkok, lebih dari 2 kali lipat harganya. Ini karena semakin tua ginseng pembohong, semakin berharga nilainya. Harga 2 ginseng berumur 50 tahun dan 100 tahun bisa beberapa kali lebih tinggi. Tentu saja, 2 juta yuan bukanlah apa-apa di mata keluarga Song. Tetapi kuncinya adalah ginseng pembohong berusia ratusan tahun ini tak ternilai harganya. Begitu muncul di pasaran, ia akan cepat terjual. Saat ini, terlalu banyak orang kaya. Siapa yang tidak ingin menyimpan ginseng berkualitas tinggi seperti ini di rumah? Jika ada penyakit, ini bisa menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu, meskipun keluarga Song ingin mendapatkan ginseng itu akan membutuhkan banyak usaha. Penatua Song mengangkat kepalanya dan menatap Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, "Xia, hadiah ini agak terlalu mahal." Bab 234, Kepala Eksekutif berutang antusiasme. "Ketua, ini hanyalah tanda kecil yang diberikan kepadaku." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya ingin membawa ini terakhir kali saya pergi ke Hongzhou. Tetapi saya pikir tubuh Anda tidak dalam kondisi baik saat itu. Itu terlalu lemah untuk diberi makan. Itu sebabnya saya tidak mengambilnya saat itu. Namun lebih cocok Anda konsumsi sekarang. Ini akan sangat membantu kesembuhan Anda." "Tidak, Dr. Xia, hadiah ini terlalu mahal. Kami tidak bisa menerimanya," kata Song Zhengping. Song Zilan pun buru-buru berkata, "Dr. Xia, ginseng kualitas tinggi Anda memang sangat baik untuk kesehatan ayah saya. Namun, itu terlalu mahal. Bagaimana dengan ini? Kami akan membebankan biaya dari Anda. Apakah itu tidak apa-apa?" Saat ini, wajah Panatua Song menjadi gelap. "Zilan, apa yang kamu katakan?" Song Zilan terkejut dan berkata, "Ayah, Xiao Xia menunjukkan niat baik, namun kamu sebenarnya berbicara tentang uang padanya?" Panatua Song mengerutkan kening dan berkata, "Dapatkah uang membeli ginseng tingkat tinggi seperti itu?" Song Zilan bingung. Dia tidak tahu apa arti Panatua Song. Jadi dia hanya bisa berpura-pura menerima. Master Song tersenyum pada Xia Ruofei dan berkata, "Xia kecil, karena kamu memberikannya aku akan membuat pengecualian dan menerimanya." "Terima kasih. Tapi tidak ada waktu berikutnya, dan kamu tidak diperbolehkan memberikan hadiah semahal itu di masa depan." "Sama-sama, Ketua." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya berjanji untuk melaksanakan perintah Anda. Saya akan datang dengan tangan kosong di masa depan." "Benar untuk datang dengan tangan kosong." Panatua Song tertawa. "Aku tidak kekurangan apapun." Song Zhengping dan Song Zilan sama-sama tercengang, mulut mereka sedikit ternganga. Panatua Song tidak dapat rusak sepanjang hidupnya dan tidak pernah menerima hadiah dari orang lain, apalagi ginseng kualitas tinggi yang begitu berharga. Terlebih lagi, mereka tahu betul bahwa Panatua Song tidak akan serakah hanya karena dia melihat sesuatu yang berharga. Faktanya, dengan status Panatua Song, selama dia berpura-pura menjaga tubuhnya, meskipun itu adalah ginseng kualitas tinggi yang lebih tua dari tahun ini, keluarga Song bisa mendapatkannya. Tapi itu akan membutuhkan banyak usaha. Mengenai nilainya, sebagai kepala keluarga Song, dia tentu tidak akan peduli dengan beberapa juta. Menerima ginseng kualitas tinggi ini berarti keluarga penyanyi akan berhutang budi pada Xia Ruofei. Rupanya Panatua Song tidak mempedulikan hal ini. Apa maksudnya ini? Jelas sekali, Panatua Song telah mengubah pendapatnya tentang Xia Ruofei. Jika dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya, dia bahkan tidak akan peduli dengan hadiah yang 10 kali lebih mahal. Panatua Song memandang Song Zhengping dan saudara-saudaranya dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Singkirkan semuanya. Oh iya, suruh dapur menyiapkan hidangan beberapa lagi untuk makan siang. Xiao Xia akan tinggal untuk makan siang nanti." "Oh baiklah." Song Zilan dengan cepat berkata. Dia melirik Xia Ruofei lagi sebelum menyimpan ginseng kualitas tinggi dan meninggalkan kamar Panatua Song. Sore harinya, Panatua Song mengadakan jamuan makan untuk Xia Ruofei. Karena Xia Ruofei harus mengemudi dan Panatua Song menderita kanker hati, tak satu pun dari mereka bisa minum alkohol, oleh karena itu, setiap orang harus minum air putih. Namun, Song Zhengping, saudara perempuannya, dan manajer Lu secara pribadi bersulang untuk Xia Ruofei dengan minuman mereka dan sangat antusias setelah makan siang. Peter Song meminum 1 dosis obat Tiongkok dan bersiap untuk istirahat. Xia Ruofei juga mengucapkan selamat tinggal padanya. Song Zhengping secara pribadi mengirim Xia Ruofei ke bawah.
Xia, aku akan kembali ke Provinsi Xiangnan pada sore hari. Aku ke arahnya. Harus merepotkanmu untuk menjaga ayahku. Song Shengping berkata dengan ramah, setelah Panatua Song menerima ginseng kualitas tinggi Xia Ruofei. Song Shengping secara alami mengubah alamat Xia Ruofei dari Dr. Xia menjadi Xia kecil. Itu hanya mengubah alamat kecil, tapi juga mencerminkan perubahan posisi Xia Ruofei di hati gubernur. Song Shengping memperlakukan Xia Ruofei seperti miliknya. Xia Ruofei tersenyum. Jangan khawatir, Ketua Hakim Song. Tubuh kepala suku baik-baik saja sekarang. Saya mengirimkan dia akan pulih sepenuhnya setelah 1 atau 2 bulan pemulihan. Ya. Song Shengping tersenyum dan mengangguk. Ngomong-ngomong, Song Rui akan tinggal di Provinsi Tenggara untuk sementara waktu dan akan bertanggung jawab atas sebagian bisnis keluarga. Kalian berdua bisa saling membantu. Jika Anda mengalami kesulitan dalam bisnis, Anda bisa mendatanginya langsung kalau itu menyangkut sistem, cari saja Huilan. Lagi pula kamu sudah akrab dengannya. Song Shengping berkata bahwa mereka akan saling membantu, namun kenyataannya, keluarga Song tidak membutuhkan bantuan Xia Ruofei. Setidaknya, Song Shengping merasa hal itu tidak perlu, dia sebenarnya berusaha untuk mendapatkan sisi baik Xia Ruofei dan mengisyaratkan bahwa keluarga Song dapat membantu Xia Ruofei ketika dia dipanggil. Oke, terima kasih, Ketua Hakim Song, kata Xia Ruofei. Lalu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, bukankah Song Rui selalu ada di sisimu? Mengapa Anda tiba-tiba membiarkan dia tinggal di Provinsi Tenggara? Anak itu berinisiatif melamarnya, kata Song Shengping. Aku tahu apa yang dia pikirkan, dia hanya tidak bisa dikendalikan olehku. Namun, dia sudah berusia 20-an dan sudah waktunya dia berlatih. Selain itu, orang tua itu akan tinggal di Provinsi Tenggara untuk sementara waktu, dan kita tidak bisa tinggal lama di sini. Generasi muda ada yang belajar di luar negeri, dan ada juga yang bekerja di pemerintahan. Anak ini satu-satunya yang menganggur, jadi sebaiknya biarkan dia tinggal di sini menemani lelaki tua itu. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk mengerti. Song Shengping menambahkan, kecilku itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Dia pasti akan menimbulkan masalah saat aku tidak ada. Jika memungkinkan, bantu aku mengawasinya. Jika itu terlalu keterlaluan, hubungi saya. Anda memiliki nomor pribadi saya. Baiklah. Xia Ruofei setuju sambil tersenyum. Namun, Song Shengping hanya menyebutkannya secara singkat. Dia tahu bahwa Xia Ruofei berhubungan baik dengan Song Rui. Dia tidak bisa mengandalkan Xia Ruofei untuk menghadapinya. Untungnya, dia telah mengatur agar orang-orang melindungi Song Rui, dan dia secara alami memiliki mata dan telinga di cabang tenggara bisnis keluarganya, Grup Huatian. Pada dasarnya, setiap gerakan Song Rui tidak bisa lepas dari telapak tangan. Setelah tiba sebentar dengan Song Shengping, Xia Ruofei mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi dari halaman guling. Xia Ruofei tinggal di pertanian selama 2 hari berikutnya. Pada hari keempat, manajer Li membuat rencana desain. Dia melakukan yang terbaik dan mungkin berhasil selama beberapa malam. Ketika Xia Ruofei melihatnya, ada lingkaran hitam di bawah matanya dan warnanya merah. Ada 2 alternatif. Xia Ruofei melihat perkiraan biayanya dan menemukan bahwa keduanya sekitar 6 juta. Biaya teknik sipil sekitar 900 yuan per meter persegi. Ada pula pekerjaan lain seperti dekorasi, drainase air, teknik elektro, dan instalasi. Semuanya berisi kurang dari 2.000 yuan per meter persegi. Biaya tenaga kerja dan bahan konstruksi telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Xia Ruofei melakukan perkiraan kasar dan mengetahui bahwa biaya pada dasarnya adalah harga biaya. Tidak banyak uang yang bisa diperoleh meskipun dia menyelesaikan semuanya. Xia Ruofei tentu saja sangat puas dengan rencana desainnya. Dia tidak punya masalah dengan harganya. Saat ini, dia pasti tidak punya cukup uang tunai. Tapi dia punya beberapa ratus ribu di rekeningnya setiap bulan. Selain itu, dia bisa menjual sebagian bahan POEB Zenan dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, dia sudah mempunyai sejumlah besar uang lagi. Jadi, dia tidak punya masalah dengan uang itu. Oleh karena itu, Xia Ruofei dengan cepat memilih desain yang lebih menyenangkan dan memutuskan. Manajer Li juga sangat efisien. Keesokan harinya, tim konstruksi ditarik ke lapangan dan pembangunan dimulai dengan lancar.
Ketika para pekerja mendengar bahwa pertanian akan membangun gedung perkantoran, serta istirahat makan siang dan ruang tugas, mereka semua sangat bersemangat. Pada malam hari kelima, Xia Ruofei kembali ke kamarnya lebih awal setelah makan malam. Dia pergi ke ruang petaro hari ini untuk menebang pohon Poebe Shenan terbesar. Bab 235, Rasio Batas Bahan Inti. Xia Ruofei dengan hati-hati mengunci pintu dan jendela. Kemudian, dia mengeluarkan peta spiritual dan memasuki mediumnya. Dia mengukurnya dengan pita pengukur. Diameter titik dekat akar adalah 1,25 meter. 5 bulan telah berlalu dalam 5 hari dan diameter Poebe Shenan telah bertambah setidaknya 5 cm. Xia Ruofei sangat puas. Di bawah pohon Poebe Shenan terdapat peralatan yang telah disiapkan Xia Ruofei beberapa hari ini, termasuk rantai, tali, dan gergaji. Saat dia menanamnya, Xia Ruofei sempat mempertimbangkan untuk menebangnya. Oleh karena itu, tidak ada tanaman lain di sekitar Poebe Shenan yang besar. Bahkan yang lebih kecil yang dia potong pun jaraknya jauh dari yang besar. Oleh karena itu, ada area terbuka yang luas di sekitar Poebe Shenan. Mengenai penebangan, meskipun Xia Ruofei tidak memiliki banyak pengalaman, dia kadang-kadang menebang pohon selama pelatihan bertahan hidup di Angkatan Darat. Meski dia tidak bisa mengontrol arah pepohonan secara akurat, dia tetap bisa melakukannya di area yang kasar. Itu sudah cukup. Selain itu, Xia Ruofei jauh lebih gesit daripada orang biasa. Jika terjadi kecelakaan selama proses pemotongan, dia bisa menghindarinya tepat waktu. Yang terpenting, di ruang petaroh ini, Xia Ruofei setara dengan setengah penguasa. Dia dapat sepenuhnya mengandalkan pikirannya untuk terhubung dengan ruang dan menggunakan sejumlah kendali atas kayu Poebe Shenan. Tidak mungkin mengendalikan pohon sebesar itu dengan lengannya sendiri, tapi selama dia bisa mengendalikannya sedikit, itu sudah cukup untuk menjamin keselamatannya. Xia Ruofei berjalan mengitari Poebe Shenan, lalu mengikatkan tali pengaman di punggungnya, menggantungkan gergaji di pinggangnya, dan dengan gesit menguatkan. Xia Ruofei datang ke cabang yang paling dekat dengan tanah dan mengamankan dirinya ke pohon dengan tali pengaman. Kemudian dia memegang gergaji dengan satu tangan dan menariknya dengan tangan lainnya. Gergaji mulai bergerak. Kekuatan fisik Xia Ruofei jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Dia bisa dengan mudah mengambil gergaji itu dengan satu tangan. Terdengar suara menusuk telinga dan serpihan kayu yang berserakan kemana-mana. Cabang itu digergaji dengan cepat dan jatuh ke tanah. Xia Ruofei menggergaji semua cabang di sekitarnya, mematikan gergaji, melepaskan ikatan tali pengaman, dan terus menyalakan. Begitu saja, Xia Ruofei menggergaji dari bawah. Cabang-cabangnya jatuh dari batangnya satu persatu. Segera, seluruh pohon Poebe Shenan ditinggalkan dengan batang yang gundul. Xia Ruofei menyingkirkan gergaji dan melepaskan ikatan tali pengamannya. Dia turun dari pohon dengan gesit. Saat ini, kelilingi pohon Poebe Shenan penuh dengan dahan yang digergaji. Xia Ruofei tidak terburu-buru menebang batangnya. Dia mulai membersihkan dahan. Xia Ruofei menggunakan gergaji untuk memisahkan cabang-cabang yang sangat besar. Dia tidak menyia-nyiakan satupun dari mereka. Dia menyeret mereka ke tempat terbuka yang jauh, menggali lubang, menanamnya, dan menyiraminya. Dia memotong dahannya. Variasi Zenan Poebe ini sangat bagus, dan lingkungan ruangnya unik. Selama cabang-cabangnya digunakan untuk memotong, pada dasarnya mereka dapat bertahan hidup, jadi wajar saja jika mereka tidak dapat menyia-nyiakan barang sebaik itu. Bagaimanapun, ladang sayur di ruang itu pada dasarnya sudah dibersihkan. Ruang asli dengan kecepatan aliran 30 kali lipat berukuran 8 mu, dan area yang luas sekarang kosong. Ada banyak cabang kali ini, dan butuh beberapa jam untuk menyelesaikan semuanya. Meskipun kekuatan fisik Xia Ruofei luar biasa, dia masih berkeringat. Dia pergi ke kolam spiritual dan mengambil udara, meneguknya dalam suapan besar. Kemudian, dia duduk dan beristirahat sejenak, sebelum kembali ke kayu emas Poebe Shenan. Kini, bagian bawah pohon Poebe Shenan telah dibersihkan, hanya menyisakan batangnya yang gundul. Tentu saja, ini juga merupakan bagian paling berharga dari pohon Poebe Shenan. Xia Ruofei telah menentukan lokasinya, jadi dia mengaktifkan gergaji segera setelah dia sampai di sana dan mulai menebang pada posisi dekat akar. Pertama, dia menggergajinya dengan sudut dari atas ke bawah. Gergaji yang berputar cepat itu bersentuhan dengan batang pohon yang diameternya lebih dari 1 meter.
Segera, serpihan kayu beterbangan kemana-mana, dan suara yang sangat keras terdengar di telinga. Xiao Ruofei tidak berhenti sampai dia menggergaji 70-80% dari keseluruhan batang pohon. Saat gergaji dipotong dari atas ke bawah, gergaji tidak tersangkut. Xiao Ruofei menarik gergaji itu dengan mudah. Kemudian, dia mulai melihatnya dari bawah hingga atas. Segera, keduanya terlihat menyatu. Xiao Ruofei mengerahkan kekuatan pada pergelangan tangannya dan sedikit mengubah sudut gergaji. Tiba-tiba, sebatang kayu besar berbentuk baji terjatuh. Dengan cara ini, sekitar 3 persimpangan bagian bawah pohon Poebe Zenan telah digergaji. Xiao Ruofei bisa mendengar suara mendesis samar. Pohon itu perlahan-lahan kehilangan keseimbangan. Dia memfokuskan pikirannya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan pohon Poebe Zenan. Kemudian, dia pergi ke sisi gergaji lain dan menggunakan gergaji tersebut untuk memotong lingkaran kulit pohon. Tanpa kekuatan tarikan kulit kayu, Poebe Zenan berada di ambang kehancuran. Xiao Ruofei dengan cepat mematikan gergaji dan mundur 20 hingga 30 meter. Kemudian, dia menggunakan kendali ruangnya untuk memaksa Poebe Zenan menuju gergaji dan melepaskan pengekangannya. Terdengar ledakan suara berburu, dan sebatang pohon besar dengan diameter lebih dari 1 meter jatuh ke arah gergaji, menghantam tanah dengan keras, menimbulkan banyak debu. Xiao Ruofei merasakan tanah berguncang. Untungnya, dia berada di medium dan memiliki tingkat kendali tertentu. Selain itu, dia sangat lincah. Jika dia menebang pohon sebesar itu di luar, dibutuhkan beberapa penebang kayu yang berpengalaman untuk bekerja sama. Xiao Ruofei berjalan mendekat dan menggunakan gergaji untuk memperbaiki retakan yang tidak rata. Dalam 20 hari ke depan, pohon Poebe Zenan ini akan terbentuk di sini dengan tenang dan mengering secara alami, akhirnya membentuk apa yang disebut bahan tua. Bagian yang paling berguna dan berharga dari Poebe Zenan adalah intinya. Kulit kayu bagian luar dan kayu samping akan dibuang saat membuat furnitur, dekorasi, atau setang. Pada puncaknya, inti dapat menempati lebih dari 95% keseluruhan kayu. Oleh karena itu, setelah Xiao Ruofei merapikan potongannya, dia segera mengancam untuk mengamati potongan tersebut. Terdapat kontras warna yang jelas antara potongan dan lapisan luar kulit kayu, yang merupakan paling gelap. Kemudian lapisan luar sekunder berupa lingkaran kecil dengan tepi berwarna putih, yaitu bagian yang belum membentuk inti. Sisanya adalah inti, yang merupakan bagian paling berharga dari kayu Poebe Zenan. Sedangkan untuk bahan sampingannya, beberapa pedagang yang berhati hitam akan menggunakannya untuk menggantikan yang bagus, namun di mata para ahli, itu hanyalah barang bekas. Xiao Ruofei mengira bahwa inti pohon Poebe Zenan miliknya pasti lebih dari 95% batangnya. Diperlukan setidaknya 150 tahun untuk mencapai hal ini di dunia luar. Rupanya ki spiritual di ruang angkasa tidak hanya mempercepat pertumbuhan kayu Poebe Zenan, tetapi yang lebih penting, juga mempercepat transformasi kayu pinggiran menjadi inti. Oleh karena itu, inti kayu Poebe Zenan hampir mencapai batasnya. Xiao Ruofei sangat gembira. Dia mengambil pita pengukur dan mengukur intinya. Diameter intinya hampir 1,1 meter, ini sudah jauh lebih baik daripada Poebe Zenan milik kerabat Liang Qichao. Terakhir kali, Liang Qichao bertemu melalui telepon bahwa inti Poebe Zenan milik kerabatnya berukuran sekitar 95 cm. Xiao Ruofei tahu bahwa kesepakatan bisnis ini telah terselesaikan. Bab 236, Pertarungan. Xiao Ruofei mengemasi peralatannya dan meninggalkan ruang petaruh. Dia tidak perlu melakukan hal lain. Yang harus dia lakukan hanyalah material Poebe Zenan menunggu terurai secara alami di ruang angkasa. Ketika kakek Liang Qichao kembali ke desa, dia akan mengeluarkannya dan menjualnya. Setelah Xiao Ruofei meninggalkan medium, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dia membersihkan semua serutan kayu dan debu, mengganti pakaian rumah dari katun yang bersih, dan keluar dengan segar. Dia duduk santai di kursi geladak di balkon dan menyalakan rokok. Malam telah tiba, dan seluruh pertanian menjadi sunyi. Hanya lampu jalan yang memancarkan cahaya lembut, membuat lahan pertanian tampak semakin sepi. Xiao Ruofei mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ling Qingsui. Ruofei, suara Ling Qingsui penuh kegembiraan saat dia menerima telepon dari Xiao Ruofei. Istriku, apakah kamu merindukanku? Xiao Ruofei bertanya sambil tersenyum. Ling Qingsui menunduk dan berkata, kamu berteriak lagi. Saya tidak akan berbicara dengan Anda jika Anda terus begitu fasih berlidah.
Bagaimana kamu tahu lidahku licin dan mulutku berminyak? Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah kamu sudah berasumsi sejak kamu mengkliknya terakhir kali? Ling Qingsui berkata, hei, kamu menjadi semakin konyol. Xia Ruofei membayangkan penampilan pemalu si cantik berkaki panjang dan tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Setelah mereka bertukar kata-kata manis, Xia Ruofei akhirnya bertanya, Qingsui, apakah ayahmu ada waktu luang 2 hari ini? Saya ingin berkunjung. Ah, Anda akan datang dalam 2 hari? Ling Qingsui sedikit terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mencari naga merah darah? Tentu saja, saya sudah menginstal. Xia Ruofei tertawa dan berkata, kalau tidak, bagaimana aku bisa memiliki kepercayaan diri untuk bertemu calon ayah mertuaku? Wajah Ling Qingsui memanas, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tapi, aku belum memberitahu ayahku tentang kita. Begitukah? Xia Ruofei sedikit terkejut, tapi dia segera tersenyum dan berkata, kalau begitu, jangan terburu-buru. Beritahu saya kapan Anda bisa berkunjung. Aku akan menyimpan kedua naga darah ini untuk saat ini. Ruofei, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, dan ayahku juga tidak ada di kantor, jadi, Ling Qingsui menjelaskan dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja. Tidak perlu terburu-buru untuk melakukan hal semacam ini, Xia Ruofei terkekeh dan berkata, Qingsui, jika tidak ada yang lain, kamu harus istirahat lebih awal. Ling Qingsui ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Pada akhirnya, dia berkata, baiklah, selamat malam. Distrik Villa Qingjiang. Di sebuah rumah besar di tepi sungai, Ling Qingsui duduk bersila di atas tempat tidur putri yang empuk dengan piyama katun merah jambu. Dia memegang ponselnya dengan sedikit mencibir di wajahnya, lalu bangkit dari tempat tidur. Kaki putihnya menyentuh lantai yang dingin, tapi dia tidak menyadarinya. Ling Qingsui menatap kosong ke arah api pemancingan sungai Min di luar jendela, pikirannya terus-menerus mengingat kejadian dari panggilan tadi. Xia Ruofei tidak mengatakan apa-apa, tapi Ling Qingsui bisa merasakan kekecewaannya. Ini bukan karena nada suara Xia Ruofei berbeda dari biasanya. Itu murni intuisi wanita Ling Qingsui. Dia berdiri di sana dalam keadaan cuaca untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengambil keputusan dan segera berjalan ke pintu. Tapi dia segera kembali, mengenakan sandal katun di samping tempat tidur, lalu membuka pintu dan turun. Di ruang tamu di lantai pertama, Ling Xiaotian sedang duduk sendirian di depan meja teh berukir dan membuat teh kungfu. Berita itu disiarkan di TV LCD 110 inci. Mendengar suara langkah kaki, Ling Xiaotian mengangkat kepalanya dan menoleh. Sambil tersenyum, dia bertanya, Qingsui, ada apa? Ling Qingsui diam-diam berjalan ke sofa di seberang Ling Xiaotian dan duduk. Dia menyilangkan kaki dan mengambil bantal sebelum berkata, Ayah, aku tidak ingin pergi makan malam besok. Alis Ling Xiaotian terangkat saat dia dengan lembut meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia memandang Ling Qingsui dan bertanya, mengapa? Bukankah kita sepakat untuk bertemu dulu? Jika kamu tidak menyukainya, aku tidak akan memaksamu. Tidak ada alasan, aku hanya tidak ingin pergi. Ling Qingsui berkata sambil mengerutkan kening. Kamu nak, Ling Xiaotian berkata tanpa daya. Aku sudah berjanji padanya. Tidak baik mengingkari janji di saat-saat terakhir, bukan? Selain itu, saya pernah bertemu putra sekretaris Lin sebelumnya. Dia pria dengan penampilan mencolok, dan dia sopan kepada semua orang yang ditemuinya. Dia sepertinya bukan tipe playboy kaya. Anggap saja itu sebagai pertemanan. Ayah, kamulah yang menyetujui pihak lain, bukan aku. Suara Ling Qingsui agak tidak nyaman. Apakah Anda menanyakan pendapat saya tentang ini? Beritahu aku jika semuanya sudah beres. Pernahkah kamu menghormati pilihanku? Ling Xiaotian mengerutkan kening dan berkata, Qingsui, ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak akan menyakitimu, kan? Lagi pula, aku tidak memaksamu menikah dengan Lin Feng. Kamu sudah tidak muda lagi, bukankah sebaiknya kamu mempertimbangkan masalah pribadimu? Masa muda seorang gadis sangatlah singkat. Ayah, sudah kubilang kamu bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang masalah hubunganku. Saya bisa mengatasinya sendiri. Ling Qingsui berkata, tetapi kamu selalu suka mengatur ini dan itu untukku. Selalu menggunakan standarmu untuk menilai. Dulu, Hidong seperti ini, dan sekarang, Lin Feng juga seperti ini. Kapan kamu akan mempertimbangkan perasaanku? Qingsui,
Aku sudah menganggap remeh masalah hidung, Ling Xiaotian berkata dengan canggung. Tapi Lin Feng berbeda. Dia lulus dari universitas terkenal, dan ayahnya adalah seorang pemimpin tingkat tinggi dengan kekuatan nyata. Dia pasangan yang cocok untuk keluarga kita, aku tidak mau mendengarnya. Ling Qingsui mengerutkan kening dan berkata, Ayah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah punya pacar. Ling Xiaotian tercengang. Dia membuka mulutnya sedikit dan menatap Ling Qingsui. Ling Qingsui tidak menghindarinya. Ayah dan putrinya hanya saling memandang. Setelah beberapa lama, Ling Xiaotian bertanya, kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Ini baru saja terjadi. Ling Qingsui berkata, kamu juga kenal pacarku. Dia adalah Xia Ruofei dari Paradise Corporation. Karena dia sudah meletakkan semua kartunya di atas meja bersama ayahnya, Ling Qingsui sebaiknya tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan. Apa? Itu Xia kecil. Ling Xiaotian berteriak, Qingsui, bagaimana? Bagaimana mungkin dia? Kenapa bukan dia? Kami adalah teman sekelas SMP. Ling Qingsui berkata terus terang, meskipun kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, setelah reuni kali ini, kami berdua memiliki perasaan satu sama lain, jadi wajar saja jika kami berkumpul. Ling Qingsui kemudian memandang Ling Xiaotian dan bertanya, Ayah, jangan bilang kamu kesal karena Ruofei tidak sekaya kita. Bukan itu, Ling Xiaotian berkata dengan canggung, hanya saja aku merasa ini agak mendadak, sebenarnya. Ling Xiaotian sedikit kecewa. Memang benar dia sangat mementingkan Xia Ruofei. Itu karena sayuran bunga persik Xia Ruofei sangat penting bagi restoran Ling pada tahap ini. Dalam hati Ling Xiaotian, dia secara alami menganggap Xia Ruofei sebagai mitra bisnis yang sangat penting. Namun, jika dia menjadi calon menantunya, Ling Xiaotian secara tidak sadar akan menolaknya. Setelah semua hal dikatakan dan dilakukan, tetap saja gagasan untuk memiliki status sosial yang cocok yang menyebabkan masalah. Meskipun Ling Xiaotian menyadari perkembangan bisnis Xia Ruofei, surga perusahaan Xia Ruofei sangat kecil jika dibandingkan dengan Ling Ji FNB, asetnya bahkan tidak sedikit dari FNB Ling Ji. Tentu saja, Ling Xiaotian tidak akan mengungkapkan pikirannya di depan Ling Qingsui. Ling Qingsui tersenyum dan berkata, Ayah, karena kamu tidak membenci Ruofei, itu berarti kamu setuju dengan hubungan kita. Kalau begitu, aku tidak perlu menghadiri acara sosial besok, kan? Ling Xiaotian tertegun sejenak. Dia menatap mata Ling Qingsui dan bertanya, tidak. Qingsui, kamu tidak menggunakan Xiao Xia sebagai tamengmu untuk menghindari kencan buta, kan? Bab 237, Kekuatan Naga Merah Darah. Mata Ling Qingsui membelalak dan dia bertanya, Ayah, apa yang kamu katakan? Perisai apa? Ruofei adalah pacarku. Benar-benar? Tentu saja, dia akan mengunjungimu. Ling Qingsui berkata, justru karena aku belum puas tentang hal ini, aku menyuruhnya menunggu. Awalnya, Ling Xiaotian sedikit curiga. Bagaimanapun, Ling Qingsui selalu mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi kencan buta. Belakangan, dia tidak punya pilihan selain membayangkan bahwa dia punya pacar. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia sepertinya telah pindah pada menit terakhir sebagai tameng. Tapi sekarang Ling Xiaotian melihat sumpah serius putrinya, jantung bimbang. Ling Qingsui melihat bahwa Ling Xiaotian sepertinya masih tidak mempercayainya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Ayah, mengapa kamu tidak mempercayaiku? Bagaimana kalau saya menelepon Ruofei dan meminta datang besok pagi? Jangan, jangan, jangan. Aku percaya kamu. Ling Xiaotian dengan cepat berkata. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai putriku yang berharga? Ling Qingsui melirik ayahnya, yang menceritakan mengerikan. Dia mencibir dan berkata, saya pikir kamu tidak mempercayai saya. Ruofei dan aku sedang berpikir untuk menyiapkan hadiah kejutan untukmu. Karena kamu tidak percaya padaku, sebaiknya aku menelepon Ruofei dan mengingat bahwa tidak apa-apa memberikan hadiah. Aku akan menyimpan naga darah untuk diriku sendiri. Saat Ling Xiaotian mendengar kata-kata, naga merah darah, dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia berdiri dan berkata, apa? Darah naga merah? Putriku, di mana kamu menemukan naga merah darah? Seberapa besarnya? Bagaimana kualitasnya? Ling Qingsui dengan sengaja menghindari memandang Ling Xiaotian dan berkata, apakah aku mengatakan naga merah darah? Apakah kamu salah dengar? Hati Ling Xiaotian terasa seperti dicakar kucing.
Dia berjalan di depan Ling Qingsui dan berkata sambil tersenyum, "Qingsui, kamu tidak bisa hanya mengatakan setengah dari apa yang ingin kamu katakan." Dengan membuatnya dalam ketegangan, sepertinya kamu menanyakan nyawa ayahmu? Katakan padaku, bagaimana kabar naga darahnya? Baru kemudian Ling Qingsui terlihat enggan dan berkata, "Saya juga tidak melihatnya. Ruo Fei menelepon hari ini untuk mengatakan bahwa dia siap. Itu adalah memperlihatkan naga merah darah kualitas terbaik. Kelas atas? Atau bagaimana?" Ling Xiaotian bertanya dengan tidak percaya, "Qingsui, apakah Sia kecil benar-benar mengatakan itu?" Ling Qingsui mengangguk dan berkata, "Ya, Ruo Fei pasti tidak akan mempercayaiku. Tapi, kamu bilang dia adalah tamengku, jadi lupakan saja," kata Ling Qingsui. "Dia sudah membantuku memblokir panah. Bagaimana cara mendapatkan sepasang naga merah darah tingkat atas? Bukankah itu merupakan kerugian yang sangat besar?" Ling Qingsui dengan sengaja menekankan darah kata-kata, naga merah kualitas terbaik. Daging di wajah Ling Xiaotian tidak bisa menahan rasa gemetar. Dia dengan cepat berkata, "Jangan lupakan itu. Qingsui, kapan ayah bilang aku tidak percaya padamu? Putriku yang baik tidak akan berbohong padaku, kan? Karena kamu sudah menyiapkan hadiah untukku, maka, pada titik ini, Ling Xiaotian menggosok tangannya dan tenggelam, kalau begitu cepat dan kirimkan. Qingsui, izinkan aku melakukan sinkronisasi. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam Rising Dragons. Suhu udara, pH, berhenti, berhenti. Ayah, jangan bicara padaku tentang kitab suci budidaya ikanmu. Saya tidak mengerti." Ling Qingsui berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia melirik Ling Xiaotian dan bertanya, "Ayah, apakah ini berarti kamu setuju dengan saya dan Ruo Fei?" "Ini, aku akan bersumpah lagi." Ling Xiaotian mencibir. "Ayah," Ling Qingsui mencibir. "Memilih menantu tidak seperti membeli sayur mayur di pasar. Anda harus memberi saya waktu untuk mempertimbangkannya." Ling Xiaotian berkata, "Saya ada urusan bisnis dengan Xiao Xia. Anda harus memberi saya waktu untuk beradaptasi dengan perubahan peran yang tiba-tiba, kan?" "Oh." Ling Qingsui berkata dengan tidak senang. Melihat ini, Ling Xiaotian tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau ini? Qingsui, biarkan Sia kecil datang mengunjungi 2 hari ini, oke?" Ling Qingsui memutar matanya ke arah Ling Xiaotian dan berkata, "Apa yang kamu maksud dengan, oke? Kupikir kamu baru saja memikirkan menampilkan naga merah darah berkualitas tinggi itu." Melihat bahwa pikirannya telah diketahui oleh putrinya, Ling Xiaotian tersenyum canggung dan berkata, "Saya sedikit merindukannya. Tapi saya di sini terutama untuk menguji menantu saya." Wajah Ling Qingsui sedikit memerah, tapi dia merasakan sedikit rasa manis di hatinya. Dia mengangguk dengan lembut. Akhirnya, dia memberitahu ayahnya tentang kondisinya, dan sepertinya ayahnya tidak memiliki keberatan yang kuat. Ling Qingsui merasakan seluruh tubuhnya rileks. Pada saat ini, Ling Xiaotian mengerutkan kening dan matanya, "Tapi Qingsui, besok, apakah kamu masih bisa pergi ke janji temu?" Ekspresi Ling Qingsui sedikit berubah, dan dia mengerutkan kening. "Ayah." "Qingsui, biarkan ayah menyelesaikannya." Ling Xiaotian buru-buru berkata, "Jangan khawatir, ayah pasti tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu sukai. Selama kamu muncul besok, kamu akan bisa mengatasinya dengan wajahmu." Ling Qingsui bingung dan bertanya, "Mengapa? Tidak bisakah kita menolaknya begitu saja?" Ling Xiaotian berkata, "Qingsui, Anda juga tahu bahwa perusahaan mulai memasuki industri perhotelan tahun ini. Beberapa waktu lalu, unit penerimaan yang ditunjuk oleh Komite Partai Kota mulai melakukan penawaran ulang, dan Hotel Lingyun kami juga berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Keberhasilan penawaran ini sangat penting bagi perkembangan seluruh perusahaan kami." "Saya tahu itu," kata Ling Qingsui. "Saya sudah menghadiri rapat manajemen senior perusahaan, tapi apa yang akan diadakan acara besok?" Restoran Lingji selalu berkembang dalam industri makanan dan minuman massal. Tahun lalu, mereka mulai mencoba memasuki industri perhotelan. Hotel pertama mereka di kota Sanshan, Hotel Lingyun yang halus, dibangun berdasarkan standar bintang 4. Semua fasilitasnya adalah kelas 1, dan pada dasarnya adalah hotel bintang 5. Bagi grup F&B Lingji yang baru saja memasuki industri perhotelan, ini merupakan peluang besar untuk mendapatkan pijakan di industri perhotelan.
Ling Xiaotian tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu, jadi dia segera mengorganisir pasukannya untuk memperebutkan tempat di unit penerimaan yang ditunjuk oleh Komite Partai Kota. Komite Partai Kota memimpin penawaran kali ini, kata Ling Xiaotian sambil tersenyum pahit. Orang yang bertanggung jawab adalah Wakil Sekretaris Lin, yang juga merupakan Wakil Direktur Kantor Komite Partai Kota. Dia juga ayah Lin Feng. Sekretaris Lin menelepon saya kemarin dan mengatakan bahwa Lin Feng sangat mengagumi Anda dan ingin berteman dengan Anda. Saya pikir Lin Feng adalah seorang pria muda, dan bahkan jika Anda tidak menyukainya, bukanlah hal yang buruk bagi Anda untuk mendapatkan lebih banyak teman, jadi saya setuju terlebih dahulu. Pada titik ini, Ling Xiaotian memandang putrinya dengan malu, lalu melanjutkan, kamu tidak memberitahuku bahwa kamu punya pacar kemarin. King Sui, jika kita menolaknya sekarang, Sekretaris Lin pasti akan menyimpan dendam terhadap kita, dan kemungkinan kita memenangkan tawaran itu tidak akan ada. Jadi, aku berpikir bahkan jika kamu pergi ke sana besok, itu akan baik-baik saja asalkan tidak berhenti. Ayah, acara sosial semacam ini, Ling King Sui mengerutkan kening, Anda bisa berspekulasi sebagai interaksi sosial bisnis biasa. Ling Xiaotian berkata, jangan khawatir. Saya akan memberikan balasan kepada Sekretaris Lin dalam 2 hari. Saya akan mengatakan bahwa saya telah meminta pendapat Anda dan Anda tidak ingin mempertimbangkan perasaan pribadi Anda untuk saat ini. Anggap saja ini persetujuan yang bijaksana. Jika dia masih melawan perusahaan kita, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Bahkan jika kita tidak memenangkan tawaran, aku, Ling Xiaotian, tidak akan semurah itu untuk menjual putriku. Ling King Sui melihat ayahnya sudah berkata seperti ini, jadi dia tidak tahan untuk menolaknya lagi. Oleh karena itu, dia mengangguk dengan enggan dan berkata, baiklah kalau begitu. Tapi Anda harus menelepon Sekretaris Lin sesegera mungkin. Ling Xiaotian juga merasa lega dan dengan cepat berkata, pasti. Jangan khawatir. Setelah kembali ke kamarnya, Ling King Sui sedang mempertimbangkan apakah dia harus memberitahu Xia Ruofei tentang masalah besok. Setelah berpikir lama, dia menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, lupakan saja, sebaiknya aku tidak bergaul. Pokoknya, aku akan menghadapinya besok saja. Memberitahunya hanya akan menambah masalah, dengan cepat, Ling King Sui mencintai masalah itu dan mulai berharap bisa membawa Xia Ruofei menemui ayahnya dalam 2 hari. Tentu saja suasana hati menjadi lebih baik. Segera, dia tertidur lelap dengan senyum manis. Bab 238, Pertemuan Tak Terduga. Keesokan harinya, sekitar jam 11 malam, Ling King Sui tiba di lokasi yang disepakati. Itu adalah restoran barat bernama Jingmi. Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit sedang duduk di samping etalase kaca yang menghadap ke jalan. Ketika dia melihat Ling King Sui membuka pintu dan masuk, matanya berbinar. Pemuda itu berdiri dan dengan cepat merapikan jas datarnya, lalu melambai ke arah Ling King Sui. Nona Ling, ke sini. Pemuda itu menyerukan. Ling King Sui memandang pemuda itu dan tersenyum. Dia berjalan ke tempat duduk. Hari ini, Ling King Sui tidak sengaja berdandan. Dia hanya mengenakan setelan bisnis hitam yang dia kenakan untuk bekerja, dan dia hanya memakai riasan tipis. Namun, Ling King Sui cantik alami, dan dia tidak perlu berdandan untuk menarik banyak perhatian. Sosoknya yang tinggi, khususnya, membuatnya langsung menarik perhatian orang-orang di keramaian. Anda adalah Presiden Lin? Ling King Sui bertanya dengan senyum profesional di wajahnya. Menurut Ling Xiaotian, Lin Feng telah memulai perusahaan konsultan informasinya sendiri. Ini juga merupakan rutinitas yang dilakukan banyak pejabat generasi kedua. Yang disebut konsultasi informasi sebenarnya hanya menggunakan koneksi untuk membantu orang mendapatkan biaya konsultasi dan uang datang dengan cepat. Lin Feng memiliki senyum lembut dan halus di wajahnya. Nona Ling, Anda tidak perlu bersikap sopan. Anda cukup memanggil saya Lin Feng. Nona Ling, silakan duduk. Setelah berbicara, Lin Feng menarik kursi untuk Ling King Sui. Ling King Sui mengucapkan terima kasih dan duduk. Lin Feng juga datang ke kursi seberang dan duduk. Pelayan datang membawa menu, dan Lin Feng dengan elegan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar Ling King Sui memesan. Ling King Sui secara acak memesan beberapa hidangan, dan Lin Feng juga dengan cepat memesannya. Setelah pelayan pergi, Lin Feng tersenyum dan berkata, Nona Ling,
saya sudah lama mendengar bahwa ada seorang putri kecil yang cantik di restoran Lingji. Sekarang setelah saya melihatnya, saya menyadari bahwa rumor tersebut terlalu konservatif. Nona Ling benar-benar cantik alami. Presiden Lin, Anda baik sekali. Ling Qingsui berkata dengan acuh tak acuh. Sejak mereka bertemu, perilaku Lin Feng bisa dikatakan halus dan sopan dan murah hati. Namun, Ling Qingsui terus merasa tidak nyaman, terutama jika melibatkan Lin Feng. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, Ling Qingsui masih bisa merasakan sedikit gairah di matanya. Nona Ling, saya mendengar bahwa Hotel Lingyun perusahaan Anda juga bersaing untuk menjadi unit penerima tamu yang ditunjuk oleh Komite Partai Kota. Lin Feng tersenyum dan berkata, ayah saya yang bertanggung jawab atas penawaran ini. Saya akan berbicara dengannya nanti. Bukan masalah besar baginya untuk memberikan perhatian pada perusahaan Anda sesuai aturan. Kalau begitu, terima kasih, Presiden Lin. Ling Qingsui tersenyum. Sudut bibir Lin Feng sedikit melengkung, dan dia merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, Lin Feng telah melihat banyak wanita. Uang dan kekuasaan adalah dua metode yang telah dicoba dan diuji berkali-kali. Si cantik berkaki panjang di depannya pasti tidak kekurangan uang, namun sekaya apapun dia tetap punya permintaan untuk diminta dari keluarganya. Lin Feng percaya bahwa dengan menggunakan kesempatan penawaran ini, selain penampilan yang bagus dan citra lembut dan anggun yang sengaja dia ciptakan, hanya masalah waktu sebelum dia memenangkan hatinya. Ling Qingsui, sebaliknya, sedang memikirkan kapan dia harus bangun dan pergi sehingga dia bisa mengakhiri makanan tidak masuk akal ini sesegera mungkin tanpa terlihat terlalu kasar. Keduanya punya pemikiran masing-masing. Lin Feng terus mengisyaratkan kekuatan dan pengaruh keluarganya, sementara Ling Qingsui terus berpura-pura bersikap sopan, pikirannya agak berbeda. Pada saat yang sama, Xia Ruofei sedang mengendarai Night 15-nya ke kota Sanshan. Guanping meneleponnya di pagi hari untuk membayangkan bahwa dia akan dapat menyelesaikan seluruh proses transfer hari itu. Pada akhirnya, dia ingin berada di sana sendiri untuk menandatangani surat-suratnya dan kemudian pergi ke bank untuk mentransfer uang. Karena belakangan mendapat nomornya, mereka sepakat untuk bertemu di pusat perdagangan real estate pada pukul 11.30. Saat ini, transaksi properti bekas sangat populer. Tempat parkir di pusat real estate selalu penuh, jadi Xia Ruofei tidak mengemudi ke sana. Dia ingat ada deretan tempat parkir dengan jam parkir di jalan diagonal di seberang pusat real estate, jadi dia langsung berkendara ke sana. Ada tempat parkir kosong di meteran. Karena banyak warga yang tidak memiliki kartu parkir, Xia Ruofei menemukan tempat parkir dengan sangat cepat dan dengan terampil memindahkan tubuh besar Ksatria 15 ke tempat parkir. Setelah turun, Xia Ruofei menggesekkan kartu parkirnya di meteran parkir dan siap melintasi jalan menuju pusat pertukaran real estate di seberang jalan. Pada saat ini, mata Xia Ruofei menyapu seluruh ruangan dan melihat Ling Qingsui melalui jendela kaca. Dia duduk di hadapan seorang pria muda yang berpakaian seperti pengantin pria. Mereka sedang makan dan berkumpul. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri agar tidak membeku. Saat ini, Xia Ruofei merasa sedikit masam. Itu adalah reaksi normal bagi seorang pria. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Ini karena dia sangat percaya pada Ling Qingsui. Dia percaya bahwa Ling Qingsui tidak akan pernah mengabaikannya dan memiliki hubungan apapun dengan pria lain yang lebih dari sekedar persahabatan. Ini seharusnya hanya pertemuan bisnis biasa, pikir Xia Ruofei. Xia Ruofei berpikir dan memutuskan untuk tidak mendekat dan menyapa. Kedua belah pihak yang sedang jatuh cinta bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Xia Ruofei tidak suka dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, meskipun dia bersama Ling Qingsui, Xia Ruofei tidak memperlakukannya sebagai milik pribadinya. Dia merasa perlu bagi mereka untuk memberikan ruang. Karena Ling Qingsui tidak mengalami janji makan siang, kemunculannya yang tiba-tiba saat ini pasti akan membuat Ling Qingsui merasa sedikit canggung. Setelah mengambil keputusan, Xia Ruofei melihat lagi Ling Qingsui di restoran barat dan kemudian berjalan ke seberang jalan. Pada saat ini, Ling Qingsui yang bosan menghadapi sunjungan Lin Feng sambil menoleh untuk melihat keluar jendela kaca. Kereta megah Night 15 mulai terlihat. Ekspresi Ling Qingsui sedikit berubah. Mobil itu edisi terbatas, dan hanya ada sedikit di negara ini. Xia Ruofei adalah satu-satunya di kota Sanshan yang memilikinya.
Ruo Fei baru saja ke sini? Ling Qingsui memikirkan hal ini. Kemudian, dia melihat sekeliling dan dengan cepat melihat punggung Xia Ruo Fei saat dia di seberang jalan. Entah kenapa, Ling Qingsui merasa sosok tinggi Xia Ruo Fei tampak agak kesepian. Dia hanya bisa gemetaran. Ruo Fei pasti melihatku. Ling Qingsui berkata dalam hati. Nona Ling, Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Ling Qingsui memandang keluar jendela dengan bingung. Ling Qingsui sadar kembali. Dia kemudian melirik Lin Feng sebelum tiba-tiba berdiri dan berkata, "Maaf, Presiden Lin. Tiba-tiba aku teringat akan sesuatu yang mendesak yang harus aku urus." "Permisi." Ling Qingsui kemudian mengambil ponsel dan tas tangannya dan segera keluar dari restoran. Lin Feng tertegun sejenak sebelum dia buru-buru menjawab, "Nona Ling, makanlah sebelum berangkat, Ling." Sebelum Lin Feng menyelesaikan kalimatnya, Ling Qingsui sudah meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa. Wajah Lin Feng menjadi gelap. Dia memanggil pelayan untuk mengambil tagihan dan segera meninggalkan restoran barat, mengejar Ling Qingsui. Setelah Ling Qingsui meninggalkan restoran barat, dia melihat Xia Ruo Fei sudah berjalan ke seberang jalan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Ruo Fei! Ruo Fei! Tunggu aku!" Dengan itu, Ling Qingsui segera berlari menuju Xia Ruo Fei. Ada banyak mobil di jalan ini, dan kemunculan Ling Qingsui yang tiba-tiba membuat banyak pengemudi berkeringat dingin. Beberapa dari mereka buru-buru mengerem, dan beberapa pengemudi yang pemarah bahkan menjulurkan kepala dan mulai mengumpat. Ling Qingsui tidak mempedulikan semua ini. Matanya hanya terlihat pada Xia Ruo Fei, yang berada di seberang jalan. Saat Ling Qingsui berseru, Xia Ruo Fei, yang memiliki pendengaran luar biasa, telah mendengarnya. Namun, dia masih tertegun sejenak. Ketika dia berbalik, dia melihat Ling Qingsui berputar ke seberang jalan. Jantung Xia Ruo Fei berdetak kencang dan dia dengan cepat memutar menghadapnya. Ling Qingsui melemparkan dirinya ke pelukan Xia Ruo Fei. Matanya menampilkan saat dia menatap Xia Ruo Fei. Dia berkata dengan lembut, "Ruo Fei, jangan tinggalkan aku." Bab 239, Cinta Lebih Kuat dari Emas. Xia Ruo Fei dengan lembut memeluk tubuh halus Ling Qingsui dan tersenyum. "Gadis bodoh, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Bukankah kita sudah bilang kalau kita akan selalu bersama?" Ling Qingsui menatap Xia Ruo Fei dengan air mata berlinang dan berkata, "Lalu, ketika kamu melihatku tadi, mengapa kamu berbalik dan pergi?" "Aku tidak." Xia Ruo Fei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Kamu pasti pernah melihatku," Ling Qingsui menyela Xia Ruo Fei dengan mata merah. "Aku bisa merasakannya." Xia Ruo Fei mengangkat bahu. "Oke. Sebenarnya, aku hanya tidak ingin mengganggumu." Dia berkata. "Apakah kamu tidak cemburu?" Ling Qingsui menatap mata Xia Ruo Fei dan bertanya. "Ini hanya pertemuan bisnis, apa yang membuat iri?" Xia Ruo Fei tersenyum dan berkata, "Anda adalah pemimpin masa depan Linji FNB dan juga eksekutif senior di perusahaan. Bukankah normal pergi keluar dan makan bersama pelanggan?" Kemudian, Xia Ruo Fei menyentuh hidung manis Ling Qingsui dan bertanya, "Mungkinkah di dalam hatimu, aku adalah orang yang picik?" Ling Qingsui terkekeh dan kemudian bertanya, "Ruo Fei, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ini bukan pertemuan bisnis?" "Aku di sini untuk kencan buta." Ling Qingsui menatap Xia Ruo Fei setelah dia selesai berbicara. Xia Ruo Fei jelas tertegun sejenak sebelum dia berkata, "Kencan buta? Apakah ayahmu mengatur ini?" "Ketua Ling ini tidak begitu baik. Aku sedang mempertimbangkan apakah aku harus mengurangi porsi sayuran dalam makanan dan minuman Lingji." "Jangan berani-berani." Ling Qingsui berkata sambil dengan lembut mencubit Xia Ruo Fei. Xia Ruo Fei tidak bisa menahan tawa. "Ruo Fei, apakah kamu benar-benar tidak marah?" Ling Qingsui bertanya. Xia Ruo Fei memeluk Ling Qingsui sedikit lebih erat, lalu bertanya dengan lembut, "Qingsui, menurutmu apa hal terpenting bagi dua orang untuk bisa bersama?" "Cinta." Ling Qingsui berkata tanpa ragu-ragu. "Kamu benar." Xia Ruo Fei tersenyum dan berkata, "Tapi selain cinta, menurutku kepercayaan juga sangat penting." Dia dengan lembut membelai rambut lembut Ling Qingsui dan melanjutkan, "Jika tidak ada kepercayaan dan kecurigaan, apa gunanya bersama? Sama seperti masalah hari ini. Anda tidak memberitahu saya tentang hal itu karena alasan Anda.
Aku hanya perlu tahu bahwa kita saling mencintai, dan itu sudah cukup. Kenapa aku harus marah hanya karena masalah sepele seperti ini? Anda bukan barang eksklusif saya, Anda harus memiliki ruang dan kebebasan sendiri. Apakah saya benar? Ling Qingsui tersentuh oleh kata-kata Xia Ruofei. Dia menganggukkan kepalanya dan membenamkan wajahnya di dada bidang Xia Ruofei, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ruofei, terima kasih telah mempercayaiku. Ling Qingsui bergumam, aku di sini hanya untuk menangani situasi ini. Jadi aku tidak memberitahumu. Tapi jangan salahkan ayahku, dia punya kesulitannya sendiri. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Saya tahu, jangan khawatir. Dia calon ayahku, mertuaku, aku tidak sabar untuk menjilatnya. Siapa yang akan menyalahkannya? Ling Qingsui tidak bisa menahan tawanya. Matanya masih berkaca-kaca, namun senyumannya begitu manis. Xia Ruofei terus bertanya, baiklah, sekarang aku sudah menjelaskan semuanya, apakah kamu masih ingin kembali ke restoran? Ling Qingsui memutar matanya ke arah Xia Ruofei dan berkata, kamu sudah kehabisan. Kenapa kembali? Xia Ruofei tertawa dan berkata, itu bagus. Ayo pergi. Maukah kamu menemaniku melakukan sesuatu? Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Ling Qingsui bertanya. Transfer real estate? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya membeli villa di pertanian. Setelah pengalihan kepemilikan selesai hari ini, rumah itu akan menjadi milikku. Ah, benarkah? Kalau begitu kita harus merayakannya. Ling Qingsui berkata dengan gembira, saya tidak makan banyak di sore hari. Setelah selesai, kembalilah ke pertanian dan masak sesuatu yang enak untukku. Tidak masalah, ayo pergi dan lakukan sesuatu dulu, kata Xia Ruofei. Kemudian, Xia Ruofei melingkarkan lengannya di pinggang ramping Ling Qingsui dan keduanya berjalan menuju pusat transaksi real estate tidak jauh dari sana. Dan di seberang jalan, sepasang mata seram menatap ke arah dua orang yang perlahan-lahan bergerak semakin menjauh. Orang ini tidak lain adalah Lin Feng. Wajahnya sehitam dasar panci, dan matanya hampir menyemburkan api. Namun, Lin Feng tidak terburu-buru keluar dengan wajah pucat. Ia selalu percaya bahwa sebagai anak seorang pejabat yang memiliki impian, ia harus pandai menggunakan sumber daya yang ada di tangannya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Keluar saat ini tidak akan membantu apapun. Oleh karena itu, Lin Feng diam-diam menyaksikan Xia Ruofei dan Ling Qingsui menghilang dari pandangannya. Namun, gigi dan tinjunya yang terkatup mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Hanya ketika dia tidak bisa lagi melihatnya, Lin Feng mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan. Saat dia meletakkan ponselnya, ekspresinya sudah menjadi tenang seperti biasanya. Dia telah menjadi pria yang lembut dan rendah hati lagi. Namun, dia mengertakkan gigi di dalam hatinya. Ling Qingsui, tunggu dan lihat saja. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Saya tidak percaya Anda tidak akan kembali dan memohon kepada saya. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda pelajaran di tempat tidur. Xia Ruofei dan Ling Qingsui tentu saja tidak tahu tentang serangkaian pengaturan yang dibuat Lin Feng setelah mereka pergi. Begitu saja, Xia Ruofei memegang pinggang ramping Ling Qingsui saat mereka berjalan ke pusat transaksi real estate. Guanping melihat mereka berdua dari jauh. Tapi sampai mereka berdua berjalan di depannya, dia memasang ekspresi kosong di wajahnya. Ling Qingsui dengan malu-malu melepaskan diri dari pelukan Xia Ruofei. Guanping kemudian sadar kembali dan menunjuk ke arah Xia Ruofei. Kerja bagus, Xia Ruofei. Anda diam-diam telah memenangkan hati belai kampus sekolah menengah kedua kami. Anda bahkan tidak mengakuinya terakhir kali. Aku telah memergokimu sedang beraksi kali ini. Xia Ruofei tertawa dan berkata, omong kosong. Aku bahkan tidak bersama Qingsui terakhir kali. Aku akan mengakuinya. Ling Qingsui juga menyapa Guanping dengan wajah merah. Xia Ruofei dengan murah hati menunjukkan hubungan mereka di depan teman-teman lamanya, dan itu membuat hati Ling Qingsui terasa semanis madu. Zhao Suiqing, yang berada di samping, juga maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, Tuan. Xia, pacarmu cantik sekali. Terima kasih. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Saudari Zhao, kamu juga cantik. Selanjutnya, Xia Ruofei memperkenalkan Zhao Suiqing kepada Ling Qingsui. Setelah berbasa-basi, nomor mereka dipanggil dan mereka pergi untuk menyelesaikan prosedur terakhir. Dengan sangat cepat, sertifikat properti dan tanah yang baru keluar. Xia Ruofei secara resmi menjadi pemilik villa tersebut.
Di lantai pertama pusat perdagangan real estate, terdapat cabang bank-bank besar. Xia Wofei langsung menuju CBC dan mentransfer uang ke rekening yang disediakan oleh Zhao Shuiqing sekaligus. Transaksi tersebut dianggap berhasil. Di pintu masuk pusat transaksi real estate, Xia Wofei tersenyum dan berkata, "Saudari Zhao, berat bagimu dan Guanping beberapa hari terakhir ini. Sudah hampir waktunya makan malam. Bagaimana dengan ini? Saya akan mentraktir semua orang makan untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya." Zhao Shuiqing tersenyum anggun dan berkata, "Tuan Xia, aku menghargai kebaikanmu. Benar-benar ada sesuatu yang terjadi di perusahaan hari ini, jadi kalian bisa berkumpul saja." "Aku mengerti." "Baiklah kalau begitu," kata Xia Wofei. Kemudian, dia memandang Guanping sambil berpikir dan berkata, "Ping kecil, saudari Zhao akan pergi. Mengapa kamu tidak pergi dan mengantarnya pergi? Mengapa Anda mengikuti kami? Apakah kamu mencoba menjadi orang ketiga?" Ling Qingsui mau tidak mau memukul ringan Xia Wofei dengan wajah merah. Lalu, dia tidak bisa menahan tawa. Guanping ragu-ragu, bahwa "Saya tidak punya mobil." Zhao Shuiqing melirik Guanping dan berkata, "Saya punya mobil." Mata Xia Wofei berbinar seolah dia punya kesempatan. Dia segera menyenggol Guanping yang tertegun dan berkata, "Ping kecil, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi." Xia Wofei bahkan mengedipkan mata pada Guanping. Oh, Guanping akhirnya sadar kembali dan dengan cepat berjalan menuju Zhao Shuiqing. Xia Wofei dan Ling Qingsui kembali ke sisi restoran Jingmi Western untuk mengambil mobil mereka dan langsung kembali ke pertanian Taoyuan. Musik merdu diputar di dalam mobil. Xia Wofei memegang satu tangan di kemudi dan tangan lainnya memegang tangan mungil Ling Qingsui. Ling Qingsui tersipu saat dia duduk di kursi penumpang, hatinya dipenuhi kebahagiaan. "Ruofei, dari cara Guanping bertindak, apakah dia tertarik pada saudari Zhao?" Ling Qingsui bertanya sambil tersenyum. "Mata istriku cukup tajam." Xia Wofei tertawa dan berkata, "Kamu bahkan dapat melihat melalui ini, TSK. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa Guanping begitu jatuh cinta pada perempuan." Ling Qingsui berkata, "Saudari Zhao pasti akan merasakannya juga, lalu mengapa dia meminta Ping kecil untuk mengirimnya? Sepertinya memang ada peluang." Xia Wofei berkata sambil tersenyum. "Saya tahu bahwa saudari Zhao memiliki kesan yang baik terhadap Guanping." Ling Qingsui mengangguk. Saat mereka berdua mengobrol, mobil dengan cepat meninggalkan kota dan melaju di jalan tol keliling kota. Setelah keluar dari kemacetan lalu lintas, kecepatan mobil mulai meningkat. Pada saat itu, telepon di tas Ling Qingsui berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat ID penelepon. Itu adalah ayahnya, Ling Xiaotian, yang menelepon. Dia segera menekan tombol jawab. Bab 240, saya memiliki seseorang di atas saya. Xia Wofei melihat Ling Qingsui hendak menjawab telepon dan segera mengulurkan tangan untuk menghentikan musik. "Ayah," katanya. "Qingsui, apakah kamu sudah selesai makan?" Suara Ling Xiaotian agak pelan. "Saya sudah selesai." "Ada apa, ayah?" Ling Qingsui bertanya. "Kamu ada di mana sekarang?" Ling Qingsui memandang Xia Wofei, yang sedang mengemudi, dan tersipu malu. "Aku bersama Ruofei. Dalam perjalanan ke pertanian Taoyuan." "Ayah, aku kebetulan bertemu Ruofei setelah makan malam." "Oh begitu." Ling Xiaotian berpikir sejenak sebelum berkata, "Selamat bersenang-senang. Anda tidak perlu kembali ke perusahaan pada suatu hari nanti." "Aku tahu." Ling Qingsui berkata dengan patuh. "Ayah, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku?" dia bertanya. Ling Qingsui merasa ayahnya berada dalam suasana hati yang buruk di ujung telepon, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Bukan apa-apa, aku hanya bertanya." Ling Xiaotian tersenyum dan berkata, "Saya akan segera mengadakan pertemuan. Aku akan menutup telepon dulu." "Oh, kalau begitu sampai jumpa lagi, ayah," kata Ling Qingsui. Xia Wofei melihat Ling Qingsui meletakkan ponselnya dan bertanya sambil tersenyum, "Ayah mertuaku menelepon?" Ling Qingsui memutar matanya ke arah Xia Wofei dan berkata, "Kamu sangat fasih lagi, aku belum makan siang." Xia Wofei segera menjawab, "Tidak berminyak. Apakah Anda ingin memeriksanya sendiri?"
Saat dia berbicara, dia memegang kemudi dengan satu tangan, lalu membungkuk dan mencoba mendekatkan mulutnya ke kemudi. Ling Qingsui dengan cepat mengelak dan tersenyum. Jangan main-main. Dan kamu sedang mengemudi? Xia Wofei berkata dengan serius. Kalau begitu kita akan membuat janji saat kita tidak sedang mengemudi. Ling Qingsui sangat marah sehingga dia menggenggam tangannya dan memukul Xia Wofei. Keduanya tertawa beberapa saat sebelum Xia Wofei bertanya, benar, Qingsui, ayahmu memanggilmu untuk sesuatu? Saya tidak tahu apa itu. Dia tidak akan memberitahuku bahkan jika aku bertanya padanya. Ling Qingsui mengerutkan kening dan berkata, tapi aku merasa ada sesuatu. Kalau begitu kamu bisa menelepon kembali dan bertanya, kata Xia Wofei sambil mengemudi. Lupakan. Aku kenal ayahku. Ling Qingsui berkata, jika dia ingin memberitahuku, dia akan memberitahuku sendiri. Jika dia tidak mau memberitahuku, tidak ada maksud bertanya. Baik-baik saja maka. Xia Wofei mengangkat bahu, tentu saja, Xia Wofei tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Ling Qingsui. Hampir pukul 1 siang ketika keduanya kembali ke pertanian. Ye Lingyun sudah membuat makan siangnya sendiri dan menghabiskannya. Melihat Xia Wofei telah membawa Ling Qingsui kembali, Ye Lingyun segera mengambil inisiatif untuk mengantar ksatria 15 Xia Wofei ke pertanian untuk mencuci mobil, jelas untuk memberi ruang bagi keduanya. Perut Xia Wofei keroncongan karena lapar. Dia langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan begitu dia sampai di rumah. Sementara itu, Ling Qingsui sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menonton TV. Bukannya dia tidak mau memasak. Dia belum pernah ke dapur sejak dia masih kecil, jadi dia tidak tahu cara memasak sama sekali. Selain itu, dia sangat menikmati perasaan dilayani oleh Xia Wofei. Mendengar suara mendesis masakan dari dapur, hati Ling Qingsui dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia duduk dan menonton TV sebentar. Semakin dia melamar, semakin dia merasa bahwa Ling Xiaotian menyembunyikan sesuatu darinya. Pada akhirnya, Ling Qingsui berdiri dan mengeluarkan ponselnya dari tasnya. Dia menemukan nomor dan memutarnya. Dia tidak menelepon Ling Xiaotian secara langsung karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Ling Qingsui menelepon manajer Su dari Departemen Pengadaan Makanan dan Minuman Lingji. Dia adalah wanita muda yang bertugas mengatur persediaan sayuran untuk Xia Wofei. Qingsui, kakak Su, apakah kamu sibuk? Ling Qingsui bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya baru saja menyelesaikan pertemuan rutin. Manajer Su tersenyum dan bertanya, Qingsui, ada apa? Kakak Su, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan hari ini? Ling Qingsui bertanya. Apa itu? Manajer Su tanpa sadar mengulanginya dan kemudian bertanya, aspek mana yang Anda maksud? Saya tidak yakin, Ling Qingsui mengerutkan kening dan bertanya, apakah semuanya normal di perusahaan hari ini? Manajer Su berpikir dan berkata, ada satu hal. Baru saja, Ketua Ling mengadakan pertemuan. Dia mengatakan bahwa Komite Partai Kota tiba-tiba memberitahu kami bahwa Hotel Lingyun tidak masuk dalam daftar penawaran akhir karena perangkat kerasnya tidak memenuhi standar. Apa? Ling Qingsui berteriak tanpa sadar, mereka bahkan tidak masuk dalam daftar terpilih? Itu berarti kami bahkan tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam penawaran? Benar, kata manajer Su sambil tersenyum masam, tujuan pertemuan Ketua Ling hari ini adalah untuk membahas masalah ini dan membiarkan semua orang bertukar pikiran tentang cara penanganannya, serta melihat apakah ada cara untuk memperbaikinya. Tentu saja, ini terutama masalah hubungan masyarakat, jadi saya tidak tahu banyak. Oke, terima kasih, kakak Su. Ling Qingsui menyimpan ponselnya dengan bingung. Pasti Lin Feng melakukan beberapa trik murahan. Ling Qingsui berkata dalam hati. Dia tidak mengira Lin Feng akan sangat menaruh dendam atas apa yang terjadi hari ini dan balas dendamnya akan datang begitu cepat. HMPH. Berpura-pura menjadi pria terhormat, bukan dia sama seperti para pejabat generasi kedua itu? Ling Qingsui berpikir dengan marah. Saat ini, Xia Wofei keluar dari dapur dengan sepiring telur orak-arik dengan tomat. Melihat Ling Qingsui dalam keadaan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa, Qingsui? Apa yang telah terjadi? Saat itulah Ling Qingsui kembali sadar. Dia mengumpulkan emosinya dan memaksakan senyum. Dia berkata pada Xia Wofei, oh, aku baik-baik saja.
Xia Ruofei meletakkan telur orak-arik dengan tomat di atas meja dan berjalan ke arah Ling Qingsui. Dia menatap matanya dan berkata, "Qingsui, kamu tidak terlihat begitu baik. Ada apa?" Ling Qingsui menghela nafas dan menceritakan keseluruhan cerita pada Xia Ruofei. Xia Ruofei mendengarkan dengan tenang dan tidak menyela. Pada akhirnya, Ling Qingsui berkata, "Itulah yang terjadi. Ruofei, aku tidak ingin pergi ke sini, tapi ayahku sudah menyetujui permintaan wakil sekretaris Lin itu. Terlebih lagi, persaingan kita untuk mendapatkan unit receiver yang ditunjuk oleh Dewan Kota juga bergantung pada dia. Jadi, saya ingin pergi dan menanganinya." Aku tidak menyangka, Xia Ruofei tersenyum. Aku tidak menyangka kemunculanku yang tiba-tiba akan mengira akan pergi tanpa pamit. Jadi, generasi kedua dari pejabat kecil itu menggunakan sumber dayanya untuk membalas dendam padamu? Ruofei, ini tidak ada di lingkunganmu. Ling Qingsui dengan cepat berkata, orang-orang picik seperti itu, meskipun ini tidak terjadi hari ini, dia akan tetap menyimpan dendam terhadap kita jika ayahku mendengarkannya dan menolaknya. Apakah hal ini akan berdampak besar pada perusahaan Anda? Xia Ruofei bertanya dengan tenang. Bagaimana saya mengutarakan? Kami baru saja memasuki industri perhotelan dan belum menstabilkan pijakan kami. Jika kami bisa mendapat tempat di unit penerimaan komite partai kota, manfaatnya bagi pembangunan jangka panjang kami sudah jelas. Ling Qingsui berkata, tetapi meskipun kita tidak bisa mencapainya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Paling-paling, kami hanya akan memperlambat perkembangan hotel. Ling Qingsui berpura-pura santai, namun kenyataannya, dia tahu betapa pentingnya Ling Xiaotian dalam tawaran ini. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya tahu. Tidak peduli apa, masalah ini dimulai karena aku, jadi izinkan aku membantu kalian berkoordinasi. Anda? Ling Qingsui bertanya dengan heran, bagaimana kamu akan berkoordinasi? Xia Ruofei tertawa dan berkata, ada apa? Anda berani meremehkan suami Anda? Sudah kubilang, aku juga punya orang di atas sana. Wajah Ling Qingsui memerah saat dia tertawa terbahak-bahak. Lihat dirimu. Ada seseorang di atasmu. Juga, kamu siapa suaminya? Aku tidak bilang aku akan menikah denganmu. Xia Ruofei memeluk tubuh halus Ling Qingsui dan mendengus. Istriku, jangan lupa bahwa kamu ada di rumahku sekarang. Laki-laki dan perempuan berduaan di ruangan yang sama. Loh, lepaskan aku, dasar bejat. Ling Qingsui sambil tersenyum. Cakar iblis Xia Ruofei menggores daging lembut di pinggang Ling Qingsui. Ling Qingsui sangat tergelitik hingga dia terus tertawa. Xia Ruofei hanya melepaskannya saat dia terus memohon belas kasihan. Qingsui, masih ada beberapa piring di dapur. Silakan pergi dan bawa mereka keluar. Xia Ruofei berkata, aku akan menelepon. Oh, tentu saja. Ling Qingsui bertanya, mengapa kamu tiba-tiba menelepon? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya berkoordinasi dengan hotel keluarga Anda. Bukankah aku baru saja berjanji padamu? Ling Qingsui berhenti dan bertanya, Ruofei, apakah kamu benar-benar mengenal para petinggi? Ya, dan jumlahnya lebih dari satu. Xia Ruofei berkata dengan serius, saya harus memikirkan siapa yang harus saya temukan. Hal ini tidak akan berhasil jika pangkat pemimpinnya terlalu tinggi. Begitu pemimpin tingkat nasional atau kementerian keluar, bukankah mereka akan takut setengah mati? Itu tidak baik. Kamu menjadi semakin konyol. Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa lagi. Dia memutar matanya ke arah Xia Ruofei dengan genit dan pergi ke dapur untuk menyajikan hidangan. Ling Qingsui tentu saja mengira Xia Ruofei sedang bercanda. Dia tidak tahu bahwa semua yang dikatakan Xia Ruofei adalah benar. Sekarang, Xia Ruofei sedang mencari seseorang untuk mengordinasikan masalah ini. Apakah itu lagu yang lebih tua atau Tian Huilan? Peringkat mereka sangat mengejutkan. Wakil sekretaris Lin itu hanyalah kader tingkat divisi, meminta mereka keluar seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. Setelah berpikir panjang, Xia Ruofei akhirnya menemukan orang yang cocok. Dia segera menemukan nomor di daftar kontak ponselnya dan memutar nomor itu.